Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Rahmat Nur Hidayat, NIM 1904016017, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kayu plastik atau WPC. Sebelum memasuki apa itu proses pembuatan papan plastik atau WPC, kita harus mengetahui apa itu papan plastik. Papan plastik atau papan WPC merupakan kepanjangan dari wood plastic composite, yang secara bahasa dapat diartikan sebagai komposit kayu plastik. Komposit sendiri dapat diartikan sebagai campuran. Jadi, WPC adalah campuran antara kayu dan plastik. WPC merupakan sebuah material baru yang tersusun dari elemen kayu dan plastik yang dilebur menjadi satu dan membentuk sebuah material baru, yaitu WPC. Mengapa kita harus menggunakan WPC atau papan plastik? Karena WPC adalah alternatif pengganti kayu masa kini. Harga kayu yang semakin meningkat dan eksploitasi penggunaan kayu membuat kita harus mulai melestarikan kayu. WPC dibuat dengan komposisi serat plastik 50% dan serbuk kayu 50%. WPC dapat memberikan kekuatan dan keindahan yang menyerupai kayu dengan daya tahan dan kelebihan serta keunggulan polimer atau plastik. Selanjutnya, kita akan menjelaskan apa-apa saja proses pembuatan papan plastik. Yang pertama, persiapan bahan baku, pengeringan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, dan pengujian yang mendapatkan sifat fisika atau mendapatkan sifat mekanika. Proses yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan papan plastik antara lain bekas plastik, sekam padi, serbuk kayu. Dalam pembuatan papan plastik atau WPC sendiri, kita harus menyiapkan kayu karena papan plastik atau kayu komposit umumnya mengandung 50% kayu, meskipun ada yang lebih banyak mengandung kayu atau sedikit kayu. Material kayu yang digunakan lebih banyak dalam bentuk partikel serbuk kayu yang lebih kecil dari 20 mes. Dalam pembuatan papan plastik ini sendiri harus menyiapkan bahan pengisi dan resin termoplastik. Lebih singkatnya, produk WPC dibuat dengan komposisi biji plastik ADPE 30% dan 10% bahan kimia ramah lingkungan dan serbuk kayu 60%. Selanjutnya yaitu proses pencampuran dan pencetakan bahan baku. Dalam proses ini sangat penting karena di proses ini menentukan kualitas papan plastik atau WPC itu sendiri. Semua komponen WPC digabungkan dengan proporsi yang tepat dan dicampur bersama. Lalu semua bahan diaduk hingga merata. Setelah merata, bahan dicampurkan dengan perekat dengan cara ditaburi sesuai dengan banyaknya bahan yang dipakai. Proses ini dilakukan beberapa kali karena untuk beberapa lapisan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu proses pengempaan panas. Pada proses ini, pengempaan panas bertujuan untuk membantu proses kerapatan pada suatu papan plastik yang akan dibuat, sehingga papan plastik yang dibuat tadi memiliki kualitas dan kekuatan yang maksimal. Dengan proses ini pula, bahan baku yang sudah dicampur dengan perekat menjadi padat. Kemudian, produk ini telah mendingin sampai titik di mana permukaan produk bisa mendapatkan cetakan akhir pada permukaannya. Pada proses papan WPC ini menggunakan roda besar yang pada roda tersebut terdapat cetakan berbentuk serat kayu atau bentuk lain sesuai dengan karakteristik produk.
Pada proses ini, produsen menambahkan zat aditif lain. Salah satunya zat aditif yang digunakan untuk menjaga WPC atau papan plastik agar tidak memudar jika terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya yaitu proses conditioning. Dalam proses ini bertujuan agar papan plastik yang sudah melalui proses pengempaan menjadi dingin. Karena saat pengempaan papan plastik sudah ditekan dan diberi suhu. Proses pendinginan ini bertujuan agar ketika pemotongan papan plastik tidak bengkok atau patah. Selanjutnya yaitu proses pemotongan atau pembuatan contoh uji atau sampel. Pada tahap ini, pemotongan dan pengambilan sampel ini kita memotong sampel uji sesuai ukuran tertentu yang bertujuan untuk memperoleh tebal sampel yang diinginkan. Pada pengambilan sampel, terlebih dahulu kita memperhatikan sampel tersebut dan melakukan pengujian agar kualitasnya tidak mengecewakan dan memperoleh hasil sampel yang baik. Proses pengujian kerapatan dan kadar air. Pada proses ini, kita melakukan pengujian kadar air pada sampel yang telah diambil dan telah disesuaikan ukurannya. Setelah memperoleh data pengukuran tersebut, maka kita juga mendapat nilai kerapatan kadar airnya. Selanjutnya yaitu proses pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal. Pada proses ini, kita melakukan pengujian pada pengembangan tebal papan plastik. Kita mengukur tebal papan plastik dan mendapatkan nilai tebalnya. Setelah itu, kita merendam papan plastik tersebut dan menentukan nilai ketebalan papan plastik setelah direndam, agar kita dapat mengetahui penyerapan airnya pada ukuran ketebalan papan tersebut. Proses pengujian keteguhan lentur MOE dan keteguhan patah MOR. Pada pengujian mekanik MOE dan MOR terjadi perbedaan lenturan beban atau defleksi yang sangat besar antara pengulangan pertama, kedua, 3 pada komposisi yang sama. Hal ini diduga disebabkan karena pada saat pembuatan papan komposit, proses pencampuran bahan-bahan hanya diaduk secara manual. Oleh karena itu, pencampuran ketiga bahan tersebut tidak homogen yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas, baik dari segi fisik maupun mekanik dari papan komposit. Dan proses terakhir dalam pembuatan plastik yaitu pengujian keteguhan internal atau IBS. Salah satu sifat kekuatan penting yang lain dari papan plastik adalah internal bond atau IB, yaitu kekuatan tarik tegak lurus bidang panel. Ikatan internal adalah ukuran tunggal terbaik tentang kualitas pembuatan suatu papan plastik, karena menunjukkan kekuatan ikatan antar butir-butiran papan plastik. Pada proses ini adalah proses terakhir dalam pembuatan wood plastik komposit atau WPC, baik itu pengujian kerapatan, kadar air, dan papan plastik itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.